Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik mahasiswa, pada pertemuan kali ini kita memasuki kuliah semester pendek. Itu artinya apa? Artinya mahasiswa kuliah dalam jangka 1 bulan dalam 8 pertemuan. Setelah itu diuji dan kemudian dari hasil ujiannya itu akan mendapatkan nilai sama seperti semester yang normal. Adapun dalam semester pendek ini ada dua, yaitu yang dikatakan SP, semester pendek pertemuan di kelas, ada yang belajar metode research study atau yang disebut RS. Nah, untuk RS yang saya ampu pada saat ini adalah RS mata kuliah pendidikan agama Islam, di mana mahasiswa yang mengikuti RS ini sesuai dengan ketentuan kampus akan mendapatkan nilai bila mana mahasiswa mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh kampus. Tugas yang pertama adalah membuat slide 14 pertemuan berupa PPT presentasi, yang mana nilainya itu berbobot 150. Yang kedua, membuat modul 8 pertemuan dalam 8 file bentuk doc, ya, berupa modul praktikum, dan ini juga mendapatkan nilai 150. Yang ketiga, mahasiswa dari hasil pembuatan PPT dan modul, kemudian mahasiswa diarahkan atau dibimbing untuk presentasi maksimal 2 pertemuan, kemudian dibuatkan video. Setelah itu video yang sudah jadi dimasukkan ke dalam YouTube channel dan linknya itu akan dimasukkan ke dalam Aidu. Dan ini pembuatan video ini bernilai bobotnya sebanyak 200. Yang keempat adalah seminar atau workshop selama periode SP atau semester pendek, dan ini berbobot nilai 200. Yang terakhir adalah laporan yang meliputi kategori A, B, dan D yang terupload di dalam Aidu. Artinya, adik-adik sekalian, dari hasil yang telah Anda kerjakan, dari poin A yaitu membuat slide, poin B membuat modul, yang poin D yang berupa seminar, sertifikat seminar, diupload di Aidu sebagai pembuktian bahwa Anda telah mengerjakan kesemuanya itu. Adapun materi pembelajaran yang saya ajarkan itu telah ada di video yang sebelumnya. Di antaranya dalam pembelajaran ini ada 14 pertemuan yang semuanya sudah tertuang di dalam RPS atau rencana pembelajaran semester. Dan itu bisa dilihat dan disaksikan serta dipelajari di assessment yang ada di dalam Aidu. Untuk lebih jelasnya, supaya Anda lebih memahami tentang apa itu RPS,
saksikan video yang telah dijelaskan selama 11 menit. Perhatikan dengan seksama supaya Anda akan mudah mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Di dalam pembelajaran agama ini, diantaranya poin-poin yang telah disajikan, Anda membuat slide tentang bagaimana pengertian agama di slide pertemuan pertama, yang kedua tentang tauhid. Dalam pertemuan pertama tentang agama itu, Anda membahas mulai kurunan agama-agama samawi sampai agama ardi atau agama-agama yang dibawa oleh para nabi dari perintah Allah. Ya, ada beberapa agama, yaitu agama Islam, agama Yahudi dan Nasrani, dijelaskan secara rinci. Terus agama-agama ardi, yaitu agama-agama yang memang hasil pemikiran manusia. Kalau di Indonesia ada 6 agama yang diakui, seperti agama Islam, agama Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Namun secara lebih jelasnya, dalam pertemuan agama ini, dari mulai arti agama sampai apa yang dimaksud dengan agama dinul Islam, agama yang telah Allah ridhoi, dijelaskan secara rinci dalam slide, sampai kepada agama yang rahmatan lil alamin, agama Islam yang membawa rahmat buat semesta alam. Nah, dijelaskan secara rinci di dalam slide, sehingga bila mana itu sudah tercapai di pertemuan 1, maka lanjut kepada pertemuan 2, yaitu yang membahas tentang ilmu tauhid. Nah, tauhid itu adalah ilmu yang mengesahkan tentang keesaan Allah. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 2 madhab yang memang diakui dan menjadi anukan dalam tauhid, seperti madhab tauhidnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, ini bisa dijelaskan secara rinci kemudian dari sejarah perkembangannya Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan bagaimana perkembangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah sifat 20, sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, dan seterusnya. Dijelaskan secara rinci dan dimasukkan ke dalam slide. Selanjutnya di pertemuan ketiga membahas tentang masalah sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu ada 4 yang diakui oleh para ulama secara masyhur atau disepakati. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma atau konsensus para ulama, dan yang keempat adalah qiyas. Nah, ini dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan Quran, apa yang dimaksud dengan hadis atau sunnah, apa yang dimaksud dengan ijma, apa yang dimaksud dengan qiyas. Nah, termasuk juga pada pembagian apa ijma dan qiyas. Adik-adik mahasiswa, untuk selanjutnya Anda bisa membaca RPS yang telah diberikan, pertemuan 4, pertemuan 5, sampai pertemuan 14. Kemudian buatkan slide sebanyak 14 pertemuan. Lalu setelah selesai 14 slide, Anda membuat, ya saya jelaskan kembali, membuat modul 8 pertemuan dalam Docs gitu ya.
Karena bila mana Anda tidak mengerjakan salah satunya, otomatis karena ini nilainya objektif, nilai Anda akan berkurang. Sebaliknya, bila Anda mengerjakan kesemuanya, yaitu berupa slide presentasi, modul, video, sertifikat, laporan A, B, C, dan D yang diupload di dalam Aidu, maka Anda akan mendapat nilai 1000. Ada salah satu yang Anda tidak kerjakan, maka nilai Anda akan berkurang dari 1000. Oleh karenanya saya harapkan dalam semester pendek ini atau mata kuliah pendidikan agama Islam yang berupa RS ini, ya, Research Study, harus dikerjakan sebagus-bagusnya agar Anda mendapatkan nilai yang maksimal dan lulus, minimal lulus, yang paling bagusnya mendapatkan nilai yang maksimal yaitu A. Kalau 1000 berarti A+, gitu ya. Baiklah adik-adik sekalian, itu saja penjelasan tentang RS Pendidikan Agama Islam pada tahun 2020 ini. Semoga bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat buat kita semuanya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.